Halo, perkenalkan, nama saya Syafinda Zahra Anggreni dengan NIM 1805520183 dengan kelas D1, dosen pengampu Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, KMMCA, dengan mata kuliah Audit Investigatif di Universitas Diubang Unisbank Semarang. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Universitas Diubang Unisbank Semarang. Unisbank adalah salah satu kampus swasta di Semarang yang memiliki Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat beberapa program studi. Yang pertama yaitu ada S1 Akuntansi yang sudah terakreditasi A. Yang kedua, ada S1 Manajemen yang sudah terakreditasi A. Lalu, ada D3 Keuangan dan Perbankan yang juga sudah terakreditasi A. Kemudian, ada program PPAK dan juga ada program Pasca Sarjana. Di sini saya akan membahas materi mengenai interogasi. Interogasi adalah suatu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi. Guna mendapatkan keterangan, petunjuk, alat bukti, dan kebenaran keterlibatan tersangka dalam rangka pembuatan acara pemeriksaan. Pedoman pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 117 Ayat 1 menyebutkan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Sedangkan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis, ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pengakuan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri suatu interogasi. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Seorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Lalu yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya, orang itu telah berbohong. Lalu yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. Lalu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan sembarangan tempat. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan
hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Selanjutnya adalah langkah interogasi. Langkah yang pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan, sekecil apapun itu, bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia akan mengaku. Perhatikan, investigator mengawal interogasinya dengan pertanyaan yang mengesankan, ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Investigator berhenti sejenak, menempatkan folder, dan berkata lain jauh dari tersangka. Menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal. Berikut ini adalah gambar posisi interrogator dalam tahap direct positive confirmation. Langkah yang kedua, interrogation theme. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah kebenaran untuk melakukan kejahatan. Interrogation theme adalah sebenarnya memperkuat kebenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap theme ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan kebenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap theme yang dibicarakan investigator. Selanjutnya, langkah ketiga, Henry Daniel. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal, seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk non-verbal seperti menggelengkan kepala. Tujuan utama langkah ketiga yaitu mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya akan mengganggu perhatiannya dan tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Langkah keempat, overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari sisi tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objections. Tersangka akan melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal dan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Kalau investigator dalam langkah 3 berupaya mencegah tersangka melancarkan fraud,
Investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objections ini dalam dialog. Langkah 4 ini terdiri dari yang pertama, mengenali keberatan atau recognizing the objections. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya, dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali. Mengapa saya harus melakukan hal itu? Atau, kalau mau, saya tinggal minta saja sama papi. Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar seperti berikut. Yang pertama, tidak mungkin aku melakukan hal itu. Yang kedua, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, gila apa? Yang keempat, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Cara menanganinya juga seperti dijelaskan yang tadi saya jelaskan, berbeda dari cara menangani penyangkalan. Lalu, yang kedua, menghargai keberatan, clearly the objections. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Saya akan membuat dialog tentang investigator yang terjebak dan tidak menyadari bahwa ia memberikan tampuk pengendalian kepada tersangka. Oleh karena aku tidak memiliki pistol atau senjata apapun, harus single. Yang benar. Kau punya dan kau gunakan pistol itu. Hei, sudah katakan, aku tak punya senjata. Lalu si ini menjawab, boleh dengarkan. Kukatakan kau gunakan senjata itu untuk merampok. Sudahlah, jangan berbohong begitu. Aku tak punya senjata, pistol atau apa kok. Itu dia. Lalu yang ketiga, membalikan keberatan, turning the objections around. Dialog yang barusan saja saya berikan seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka. Kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objections. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Selanjutnya langkah 5. Keeping the suspect's attention. Seperti dikatakan yang di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali yang mengatur dialog. Ia akan menyangkal
yang ada di langkah 3 atau mengajukan keberatan. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalannya dan membalikkan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri, withdraw, dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Selanjutnya, langkah ke-6, handling the suspect's passive mood. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif, sekaligus investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif question yang ada di langkah selanjutnya. Investigator harus mengulangi proses dulu di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation, perubahan mood, dan withdraw ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation, ia akan kehilangan peluang untuk melanjutkan langkah yang selanjutnya. Berikut ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Yang pertama, perubahan dalam siselan dan tupai. Pada dasarnya, ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Lalu yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Yang ketiga, perubahan dalam postur. Mengubah postur, khususnya yang ke arah posisi investigator, mengarah ke depan atau frontal alignment, merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Lalu yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran, yaitu ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdraw, ia melihat ke langit-langit atau ke samping ketika memasuki resignation. Mata menatap ke bawah, seiring dengan kepala bertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Selanjutnya langkah ke-7, yaitu presenting the alternative question. Investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu. Yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan ini yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 15 tahun atau perbuatan itu yang diatur dalam KUHP pasal sekian dengan hukuman 20 tahun.
Pertanyaan ini mendorong tersangka memilih kesalahan yang dengan hukuman yang lebih ringan meskipun bukan perbuatan yang dilakukan. Lalu, yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Contohnya, apakah Anda ingin kooperatif atau Anda memilih ditahan dalam sel polisi? Tersangka bebas memilih apa yang ditawarkan dalam pertanyaan investigator tanpa mengkhawatirkan konsekuensi pilihannya. Lalu, yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Contohnya, apakah Anda melakukan perbuatan A atau B? Sebab kalau Anda melakukan A, saya bisa meyakinkan penuntut umum untuk memberikan keringanan. Pertanyaan alternatif pada langkah ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah sebelumnya, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah sebelumnya, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya yang memasuki pertanyaan alternatif. Selanjutnya, langkah ke-8, yaitu bringing the suspects into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang telah diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Pada awal langkah ini, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain membuat tersangka segan mengakui perbuatannya. Apalagi ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Selanjutnya, langkah 9, the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya, untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari, tersangka akan menyangkal pemberi pengakuan itu. Penyangkalan lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkan berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan yang tertulis dalam berita acara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang non-verbal behavior. Perilaku non-verbal cukup rumit untuk dievaluasi.
sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasinya harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal yang akan dibahas di sini yaitu postur, gerak tangan, gerak kaki, dan mimik muka dan mata. Yang pertama, postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Postur tubuh tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog dengan secara langsung. Ketika ia membuat pertanyaan-pertanyaan penting, ia akan mencondongkan tubuhnya ke arah investigator. Seperti ia menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalau ia menyalangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkaiannya yang lain, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Contohnya sebagai yang ada di gambar 19+1, menyalangkan kaki dengan santai. Mempelajari nonverbal behavior baiknya melalui rekaman gambar dan suara dari wawancara sesungguhnya. Figur 19.2 jujur dengan postur pada depan. Lalu gambar 19.3 jujur dengan postur sedikit condong ke depan. Lalu gambar 19.4 jujur dengan postur santai dan nyaman, menjelaskan perilaku verbal dari subjek jujur tanpa gerak dan suara. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lambat, seakan tidak berjiwa. Terjeram dalam kursinya, istilah bahasa Inggrisnya yaitu slouch. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain dan jauh di sana dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh adalah menyilangkan lengan di depan dada atau menyembunyikan kaki di bawah kursi. Perhatikan gambar 19.5, yaitu menantang, menghindar condong ke depan. Lalu 19.6, slouching posture. Lalu 19.7, yaitu memasang pembatas atau fixed posture. Gerak menyilangkan lengan di depan dada dilakukan dengan tepat, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak bulat terlepas dari genggamannya. Seolah-olah tembok penghalang atau barrier yang ingin dipasangnya antara dia dan investigator. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah yaitu mampu mempertahankan postur tadi selama wawancara berlangsung statis tidak berubah. Lalu gerak tangan atau gesture. Illustration behavior yang ditunjukkan pada gambar 19.8 lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur.
Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Berarti itu gambar 1978 yang menjelaskan apa adanya. Hand ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Hand bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Contoh 19 seakan ingin menyatakan terserah. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori drawing gesture atau gerak mempersolek atau merapikan diri, personal gesture atau gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture, gerak melindungi atau berlindung, atau supporting gesture, yaitu gerak yang mendukung atau menopang. Contohnya, grooming gesture atau menyisir atau membetulkan letak rambut, menggosok atau mengibaskan baju atau celana seperti akan membuang kotoran pasir atau debu dan yang lain-lain. Personal gesture disebut personal karena ini gerakan lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggenggam tangan, daun telinga, lubang telinga, dan lain-lain. Namun, kali ini tanpa ada rasa gatal. Perhatikan gambar 19.10. Gerakan yang mengada-ngada atau descriptive adaptive behavior. Lalu, gambar 19.11. Deceptive adaptive behavior dengan memainkan dan melihat kuku. Protective supportive gesture. Tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka. Misalnya, tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepala. Gerak ini mencerminkan kelepasan emosional atau emotional detachment subjek dari apa yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu gerak kaki. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada dua kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukan sesaat sebelum atau selama menjawab suatu pertanyaan. Lalu, mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga dia bisa mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi muka berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasi subjek itu jujur.
Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku verbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping, seperti melirik, atau pelan-pelan itu ruangan. Pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek membohongi atau jujur. Yang pertama, umumnya, subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara kasual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan bahwa subjek perilakunya sedang diamati. Lalu yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali ia punya penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Juga kebalikannya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Lalu yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seseorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Selanjutnya saya akan memberikan kalimat bijak. Apabila melakukan sesuatu, maka tekunlah dan bersungguh-sungguhlah. Apapun hasilnya, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.